pengurus remaja serta adik remaja, tetapi juga seluruh jemaat dan masyarakat yang sempat menyaksikan ibadah perayaan Natal yang disponsori oleh Remaja Jemaat Bethesda Bangunan UU. Puji syukur kepada Tuhan karena di tahun 2020 ini kita boleh lagi merayakan Natal Yesus Kristus melalui ibadah kontra yang disponsori oleh Remaja Jemaat Bethesda Bangunan UU melalui siaran langsung Facebook. Dan untuk itu saya akan membacakan susunan acara yang akan kita ikuti bersama. Saya mewakili seluruh pengurus remaja mengucapkan selamat datang, tetapi juga selamat bergabung bagi kita semua yang berkenan untuk mengikuti ibadah perayaan Natal yang disponsori oleh Remaja Jemaat Bethesda Bangunan UU melalui siaran langsung media sosial Facebook. Dan selamat kita mengikuti ibadah. Dan ibadah kita di malam hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Nona Charis Maya Tampamuma, Sarjana Teologi. Hari-hari kehidupan yang telah kita jalani dan lalui bersama Tuhan telah membawa kita di bulan Desember, bulan syukur dan sukacita yang mengingatkan kita dengan peristiwa besar yang syarat akan makna. Sungguh sangat berharga bagi kita yang percaya Yesus Kristus. Ya, suatu peristiwa agung Allah yang telah menghadirkan keselamatan bagi seluruh umat manusia yang percaya melalui bayi kudus Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah. Kepadanya patut kita sujud sambil mengangkat pujian, sembah dan hormat, sebab hanya oleh dan di dalam Yesus Sang Immanuel kita ditebus dan diselamatkan. Gita surga bergema. Damai dan sejahtera
Tak seorang pun yang bersih dari dosa. Tiada satu pun yang tersembunyi, bahkan di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, sekalipun Engkau tahu, ya Tuhan. Karena itu Bapa, buatlah kami sadar akan pelanggaran kami. Tolong kami mengerti akan segala kesalahan kami. Agar kami tidak terperosok dan jatuh pada dosa akibat keberbohongan diri kami sendiri. Bapa, buat kami tahu bahwa kami tidak dapat menolong dan membebaskan diri kami dari perbuatan dosa dan hukuman atas dosa-dosa kami, kecuali oleh kuasa dan kemurahan-Mu semata. Agar kami tidak terbuai oleh kesombongan dan sifat mementingkan diri sendiri. Bapa, buatlah kami pandai dan kuat di dalam Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti segala jalan-jalan-Mu dan sanggup menjalani segala kehendak-Mu. Sehingga baik melalui pikiran, perkataan dan perbuatan yang selalu menyatakan segala kehendak dan rencana. Dan kehidupan kami memuliakan Engkau. Amin. Kita sambut dengan KNKPI nomor 74 sejauh timur dari barat. Bagi setiap umat Tuhan yang telah mengaku segala kesalahan dan dosanya, dengarkanlah berita anugerah pengampunan. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Begitu indah kasih Yesus. Kasih-Mu
2000 tahun yang lalu dan terus menggema sebagai terang yang turun menara. Kita sambut terang itu dengan menyalakan lilin-lilin ini. Kita nyalakan iman di hati kita masing-masing dengan lantunan syahid Malam Kudus. Lampu dipadamkan dan jemaat silakan berdiri. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca, mendengar, bahkan merenungkan kebenaran firman, mari kita memohon pertolongan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Sungguh betapa kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kesempatan, waktu yang indah yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, baik sebagai pengurus remaja Jemaat Bethesda Bangunan Luwu, tapi juga sebagai anggota remaja yang ada
masih menerima anugerah pemberian daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapa, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepadamu, sebab terlalu baik Engkau dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami dari anak-anak-Mu rindu belajar dari bagian Alkitab lewat kebenaran firman di saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon hikmat-Mu bagi kehidupan kami, supaya kami mampu mengerti apa maksud Tuhan lewat hidup kami melalui firman Tuhan saat ini. Bahkan mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, melainkan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami setiap hari. Maka terpujilah Engkau Tuhan, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membaca ayat ke-10. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman-Nya, bahkan yang mau menaruh itu dalam perjalanan kehidupan setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terpujilah nama Tuhan yang pasti bahwa di hari ini orang tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sebab dalam keadaan apapun yang orang alami sampai sekarang ini, Tuhan masih tetap setia jaga dan pelihara orang semua. Ya walaupun memang perayaan menyambut Natal Yesus Kristus yang disponsori oleh remaja Jemaat Bethesda Bangunan Muda untuk tahun ini masih situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Tapi itu semua dapat menghalang Tuhan, dan menghalang rasa syukur dan sukacita Tuhan untuk ada dalam satu persekutuan beribadah kepada Tuhan. Ada remaja yang ada di rumah, tapi juga pengurus yang ada di gedung gereja. Kira-kira bagaimanakah DP rasa ketika orang hidup di dunia ini, kok di dunia ini penuh dengan kegelapan? Artinya sudah ada terang sama sekali, sudah ada lampu dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang orang rasa? Siksa tidak? Iya. Elegan contoh orang kayak mati lampu, salah satu nafas sudah berada di kami. Apalagi mau ada lampu selamanya, pasti orang merasa siksa. Mengapa orang rasa siksa? Karena orang tidak mampu melakukan segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu. Karena apa? Tidak dapat dia gelap. Makanya orang butuh terang untuk menerangi setiap aktivitas yang akan orang lakukan setiap hari. Ada di remaja yang ada di rumah, tapi juga kita semua. Natal pun mengingatkan kepada orang semua sebagai orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah terang yang telah datang ke dunia. Dan Yesus Kristuslah itu yang adalah terang sejati. Ketika orang kembali dengan fokus membaca bagian Alkitab di saat ini, maka dalam perikop dikatakan bahwa Allah adalah terang. Mengapa Yohanes menuliskan suratnya yang pertama di ayat yang kelima dengan mengangkat tema Allah adalah terang? Karena Yohanes mau menekankan bahwa di dalam Allah sama sekali tidak ada kegelapan. Itu dicatat di ayat yang kelima. Sebab
tidak ada kegelapan, melainkan melalui Allah lah di dalam Yesus Kristus yang telah membawa terang itu ke dalam dunia untuk menerangi kehidupan manusia yang sebelumnya hidup dalam kegelapan. Sehingga tujuan sang terang datang ke dunia untuk menyatakan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Nah, mungkin orang bertanya, mengapa terang itu boleh hadir ke dunia? Mengapa terang itu boleh lahir ke dunia, yaitu Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu? Itu karena Allah melihat bahwa kehidupan manusia, baik yang hidup 2000 tahun yang lalu, tapi pun sampai sekarang ini, adalah orang-orang yang telah hidup dalam kegelapan. Semua dipenuhi dengan keberdosaan. Sehingga karena dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, karena kasih Allah dalam kehidupan manusia, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan kita pun bersyukur bahwa dosa kita dihapuskan dengan darahnya, bukan dibayar dengan uang, dengan harta benda, emas, perak, dan lain sebagainya, melainkan 100% darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Makanya kamu sebagai orang percaya adalah orang-orang yang beruntung, adalah orang-orang yang bersyukur. Sebab apa? Sebab orang telah diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Jangan kamu bilang bahwa kita selamat karena kita berbuatan baik. Kita selamat karena banyak amal yang kita tampung di dunia ini. Kita selamat karena semua yang kita bikin baik-baik. Tidak. Sebab perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Kalau toh itu menyelamatkan, mengapa Yesus harus lahir ke dunia ini? Mengapa Yesus harus disalibkan di atas kayu salib? Dan itu yang menjadi perenungan bagi kita semua. Adik-adik remaja yang diberkati, tapi juga kita semuanya yang Tuhan Yesus kasihi. Walaupun memang kita masih dikatakan sebagai adik-adik remaja, anak-anak remaja yang masih dalam proses pertumbuhan kerohanian, tapi mulai dari sekarang, orang pun harus tahu diri, harus belajar bagaimana sikap mau merespon karya selamat yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Sehingga terang kasih Allah tetap akan menjadi bagian kehidupan kita semua. Maka kita tidak usah bingung lagi bagaimana kita mau hidup dalam terang. Sebab terang Allah akan tetap menyinari kita ketika kita mau sungguh-sungguh hidup dalam terang kebenaran firman-Nya. Dan bagaimana sih cara terang supaya mau hidup dalam kebenaran? Mau hidup dalam terang, yaitu yang pertama, betul-betul mau bertobat. Betul-betul mau meninggalkan hal duniawi. Betul-betul mau kasih tinggal itu perbuatan-perbuatan yang gelap, perbuatan-perbuatan yang menghasilkan dosa. Bagaimana dalam kasih ilmu itu? Misalnya, kalau tuh dulu tambah bolos sekali di sekolah, berarti berikut kalau semua sekolah seperti biasa, kasih lo belajar tentang lingkungan yang tambah bolos kan. Kemudian, kalau misalnya dulu pengmalang sekali ke orang tua, pengmanyang sekali ke mama dan papa, berarti mesti lo bantu kelakuan. Jadi anak yang dengar-dengaran. Kalau dulu memang malas sekali jadi ibadah, berarti berikut mesti rajin sendiri ibadah. Sebab orang yang berbuat baik saja, itu dia belum tentu hidup dalam terang, belum tentu dia hidup dalam kebenaran. Sebab biar dia rajin ibadah setiap minggu, rasa-rasa semua ibadah disumpiakan, rajin ikut pelayanan, rajin ikut organisasi. Maka kalau toh itu cuma dilakukan ya secara rutinitas, formalitas, maka itu tidak akan ada arti apa-apa. Dorang bilang cuma kasar kata, cuma kasih tunjuk di luar. Maka dapat dipastikan bahwa orang itu belum hidup dalam terang, belum hidup dalam kebenaran. Yang kedua, apa yang harus orang lakukan untuk hidup dalam terang? Yaitu mentaati Allah, tapi juga mentaati firman-Nya. Sebab kalau orang yang betul-betul bertobat, orang yang betul-betul terima keselamatan, berarti dia tidak hidup lagi di bawah kehidupan dosa, tidak hidup
berbagi dalam keinginan duniawi. Sebab apa? Sebab orang yang sudah bertobat berarti DP kehidupan berbeda dengan orang yang belum bertobat. Dan orang yang sudah bertobat berarti ada kedekatan khusus dengan Allah. Artinya bahwa terus ada pertumbuhan kerohanian, spiritual, iman, dan lain sebagainya. Mungkin orang bertanya, itu bagaimana dan kalau terus bertobat? Apakah orang sudah akan berbuat dosa lagi? Apakah orang sudah akan jatuh dalam dosa? Tidak juga, tidak demikian. Kok bagaimana dan kalau terlanjur berbuat kesalahan? Yang harus orang lakukan ialah mengakui setiap kesalahannya kepada Tuhan. Harus ada pengakuan bahwa Tuhan, hari ini saya berdosa karena berbohong kepada orang tua. Itu misalnya. Harus ada pengakuan. Sehingga ketika kita perhatikan dalam liturgi ibadah, itu pengakuan dosa selalu ada kan dalam liturgi. Karena apa? Itu sangat penting. Mau menyadarkan kita bahwa sebenarnya orang semua ini adalah orang-orang berdosa, adalah orang-orang yang lemah, adalah orang-orang yang terbatas, yang mau meminta pengampunan kepada Tuhan lewat pengakuan secara pribadi. Oleh karena itu adik-adik remaja yang berkati oleh Tuhan, intinya kalau mau hidup dalam terang berarti kasih tinggal itu kehidupan yang gelap, dan mau memfokuskan diri orang untuk dipakai oleh Tuhan sebagai persembahan yang hidup kudus dan yang berkenan kepadanya. Sehingga ketika ada tawaran-tawaran dunia yang seakan-akan menggoda orang untuk melakukan hal-hal yang besar, maka orang tidak akan terpancing melakukan hal itu. Sebab apa? Sebab orang telah hidup dalam terang, hidup dalam kebenaran kasih Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang harus kita percaya bahwa Yesus Kristus yang adalah terang sejati sebenarnya telah datang dan telah hadir dalam pribadi kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita mau mempersiapkan diri dari sekarang untuk menyambut kedatangannya kali kedua di dunia ini. Meninggalkan hal-hal dunia, meninggalkan hal-hal kegelapan dan mau hidup terang bersama Kristus Yesus. Dan hal inilah yang harus pertama-tama dicontohkan oleh pengurus-pengurus remaja yang ada, khususnya Jemaat Bethesda Bangunan Nunggu, pengurus Konversus, tapi juga pengurus dari Rayon 1 sampai Rayon 3. Karena pengurus adalah contoh pertama anak-anak remaja. Jangan selalu bilang pada anak remaja, ini boleh bikin ini, ini boleh bikin itu. Mari pengurus sendiri tidak melakukan. Jangan larang-larang pada anak remaja, jangan pakai pakaian yang tidak layak, tidak sopan. Mari pengurus sendiri langgar itu. Makanya harus sama-sama setara. Berani mengucapkan, berani juga untuk melakukan. Bahkan kepada anak-anak remaja pun, jadilah anak-anak remaja Kristen yang mau membawa perubahan, yang mau menjadi berkat sekalipun masih remaja, mampu membawa terang Kristus untuk dibagikan baik kepada orang tua, sesama, tapi juga kemanapun orang pergi dan melangkah. Dan kiranya Dia yang adalah Allah di dalam Yesus Kristus yang akan terus memampukan kita semua, baik sebagai anak-anak remaja Jemaat Bethesda Bangunan Nunggu, tapi juga sebagai pengurus-pengurus remaja yang ada. Maka Tuhan yang akan mampukan terus semua, dan Tuhan yang akan tolong terus semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Maka terpujilah Dia. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita untuk segala anugerah dan rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita yang tidak terbalaskan itu, terutama berkat keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita. Sementara memberi persembahan, kita melakukan bersama betapa hatiku berterima kasih. Terima kasih.
Engkau baik, hebat, dan dahsyat dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau mengasihi kami tanpa batas, bahkan cinta-Mu sempurna dalam hidup kami. Maka hanya Engkau-lah Allah yang layak kami puji, yang layak kami sembah, bahkan kami muliakan di dalam nama anak-Mu, yaitu Yesus Kristus, yang rela datang di dunia demi kami umat manusia yang berdosa. Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang hanya menerima kemurahan daripada Tuhan. Oleh karena itu, kami sungguh-sungguh percaya kepada-Mu, bahkan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan pribadi kami. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu, sehingga kami yang adalah orang-orang berdosa telah diselamatkan oleh darah Yesus lewat peristiwa kelahiran, kematian, bahkan kebangkitan-Mu. Sehingga kami bersyukur sebab kami adalah orang-orang yang beruntung, yang tetap menerima karya selamat yang Kau kerjakan bagi kami semua. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami sebagai orang-orang yang percaya untuk mampu merespon karya keselamatan yang Kau kerjakan bagi kami semua. Kami sebagai anak-anak remaja, adik-adik remaja, khususnya di Jemaat Bethesda Bangunan Luwu, kiranya tetap ditolong dan dijaga oleh Tuhan ketika kami melakukan segala sesuatu, bahkan aktivitas kami di setiap harinya, sehingga dengan firman-Mu di saat ini yang akan tetap memampukan kami sebagai anak-anak remaja, tapi juga pengurus remaja yang beribadah di rumah masing-masing, bahkan yang bersama di gedung gereja ini, supaya kami mau hidup dalam terang dan kebenaran sejati, kemudian meninggalkan hal-hal duniawi yang bersifat kegelapan, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan benar-benar mau diarahkan oleh Tuhan, tapi juga mau berkenan kepada-Mu. Terima kasih untuk terang sejati yang boleh menaungi perjalanan kehidupan kami, sehingga kami pun sebagai anak-anak remaja mampu membawa terang Kristus, tapi juga siap menjadi terang dan garam kemanapun kami pergi dan melangkah, sambil memohon pertolongan tangan kasih-Mu akan selalu menjadi bagian kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami selalu sebagai satu persekutuan remaja Jemaat Bethesda Bangunan Luwu. Sekalipun ibadah ini dilaksanakan dalam bentuk live streaming, tapi itu semua tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi rasa syukur kami untuk bersekutu dan memuliakan Engkau. Maka diberkatilah kami anak-anak remaja Kristen dalam kehidupan setiap hari kami, dalam pergaulan kami, dalam harapan kami, cita-cita bahkan masa depan adik-adik remaja ini, sehingga kami mampu melakukan segala sesuatu dengan pertolongan Tuhan, sambil dimampukan untuk orang-orang tua yang ada, yang tetap setia mendidik, mengarahkan, bahkan berjuang untuk kelangsungan hidup adik-adik remaja ini, sehingga mereka mampu membanggakan orang tua mereka dengan kehidupan mereka sendiri. Diberkatilah juga pengurus-pengurus remaja Jemaat Bethesda Bangunan Luwu, baik pengurus Kompensus tapi juga pengurus rayon, dari rayon 1 sampai rayon 3, di bawah pimpinan Ibu Penatua Francis Evan. Tuhan, Engkau yang memampukan mereka dalam tugas yang mulia, tugas kerja pelayanan, sehingga mereka mampu menjadi panutan, tapi juga teladan yang baik bagi adik-adik remaja yang ada. Bahkan semangat, kesehatan, kekuatan akan tetap menjadi bagian kehidupan mereka pribadi, tapi juga bersama dengan keluarga yang ada. Bapa di dalam kerajaan surga, tinggal 7 hari lagi kami orang-orang percaya hendak merayakan kelahiran Sang Putra Natal, Juru Selamat dunia, yang telah datang ke dunia dan dirayakan oleh seluruh umat, khususnya kami sebagai orang-orang yang percaya yang telah diselamatkan. Oleh karena itu Bapa, kesehatan, kekuatan, hikmah, itulah yang kami perlukan dari-Mu, supaya ketika kami merayakan Natal Yesus Kristus, kami tetap diberkati dengan damai sejahtera Allah, bahkan sukacita Natal akan tetap menjadi bagian kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Dalam doa pun di saat ini Tuhan, kami tetap membawa di dalam doa bagi jemaat-Mu yang masih dalam suasana duka cita karena kehilangan orang yang dikasihi, Bapak almarhum Aji Musa, yang telah kembali ke
untuk pandemi yang masih melanda dunia, khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang melakukan segala sesuatu, dan semua yang terjadi itu atas izin Tuhan. Maka Tuhan, Engkau yang akan tetap tolong kami untuk menjalani kehidupan di tengah pandemi COVID-19. Bahkan mampukan kami untuk menjaga kesehatan kami dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, bahkan menjaga jarak, sehingga kami akan terhindar dari yang namanya COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, sambil menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, pemimpin-pemimpin yang hebat yang Tuhan utus bagi kami. Apa terlebih bagi pemerintah yang ada di desa bangunan bersatu ini. Sangat di aparat desa, bahkan mereka yang termasuk di bidang kepemerintahan diberkatilah oleh Tuhan. Tuhan yang akan tetap memberi semangat, kesehatan, kekuatan, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan akan terlaksana dengan baik sesuai dengan pertolongan tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus Kristus, diberkatilah persembahan yang telah kami beri sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu untuk setiap anugerah, untuk setiap berkat, tapi juga untuk setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Maka diberkatilah itu semua sehingga boleh terpakai guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan yang masih ada pada kami Tuhan, ajarkan kami untuk mempergunakan sebaik-baik mungkin. Maka terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, Sang Putra Natal, Juru Selamat dunia. Inilah kami yang berdoa, inilah kami yang memohon, bahkan inilah kami yang bersyukur di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, silakan kita berdiri mengakhiri ibadah di saat ini. Kita melakukan piring jemaat nomor 120, Hai Siarkan di Guru. Kita memohon berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Sang Putra Natal dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Silakan duduk. Demikianlah ibadah di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.
Demikianlah ibadah yang sudah kita ikuti bersama, dan kepada Charis Nona Maya Kampanguma Sarjana Teologi yang sudah melayani kita dalam ibadah di malam hari ini, disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus yang akan memberkati dalam tugas pelayanan, tetapi juga memberkati setiap harapan dan kerinduan ke depan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Dan saat ini kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu penyerahan bingkisan Natal. Dan untuk itu diundang kepada Bapak Pendeta dan Nona Charis untuk menerima bingkisan Natal dari Kopelsus Remaja. Sebelum penyerahan bingkisan Natal, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Kopelsus Remaja Jemaat Bethesda Bangunan Ubud, kami sebut dengan kasih, Bapak Rios Firman, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak disilakan. Shalom dan selamat malam bagi kita sekalian, segenap pengurus persekutuan remaja, bahkan juga adik remaja yang mungkin saat ini mengikuti ibadah perayaan Natal Kopelsus Remaja melalui live streaming atau secara langsung. Pada kesempatan malam hari ini, tentunya kita semua patut bersyukur pada Tuhan, walaupun memang khusus di tahun ini kita semua menjalani akan perayaan Natal ini dengan penuh keterbatasan disebabkan oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tapi tentunya ungkapan syukur kita kepada Tuhan tidak akan berkurang dikarenakan adanya pandemi ini. Tapi justru tentunya oleh pandemi ini kita diharapkan untuk lebih lagi mendekatkan diri pada Tuhan. Dan oleh karena itu tentunya pada malam hari ini dengan penuh keterbatasan yang ada, tentunya perayaan Natal atau perayaan Pontran yang disponsori oleh remaja Kopelsus Remaja Gereja Bethesda Bangunan Ubud malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan tentunya pada kesempatan malam hari ini kami juga selaku pengurus yang ada menyampaikan banyak terima kasih. Yang pertama dan yang utama adalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang tentunya masih boleh memperkenankan kita semua bersama-sama dalam persekutuan malam hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemimpin ibadah kita malam hari ini, Nona Charis Maya Kampanguma STH. Malam hari ini sudah boleh memimpin peribadatan ibadah Pontran. Tentunya kiranya Tuhan senantiasa akan memberkati Nona Charis dalam aktivitas dalam segenap tugas di jemaat Kemibang Bethesda Bangunan Ubud ini. Dan juga tentunya ucapan terima kasih sampaikan kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemibang Bethesda Bangunan Ubud, Bapak Pendeta Adolfi Kumayas STH, yang juga malam hari ini boleh bersama-sama dengan kami dalam peribadatan Pontran Kopelsus Remaja. Dan juga tentunya ucapan terima kasih bagi seluruh teman-teman rekan-rekan pengurus yang malam hari ini untuk boleh berkesempatan bersama-sama hadir dalam peribadatan Pontran saat ini. Tak lupa juga bagi keyboardis Bapak Fian Moro yang juga boleh berkenan
Demikianlah